cek tes. Oke, bagaimana cara mengatur atau membuat jadwal ujian online di aplikasi BRIN? Ini untuk para guru. Jadi setelah login seperti ini, kita scroll ke bawah, kita turunkan, kita cari menu yang namanya ujian online. Nah, ini dia. Ini menu ujian online, kita klik, muncul seperti ini. Nah, di sini masih kosong ya, tidak ada ujian keterangan di sini. Lalu untuk bikin ujiannya, kita menggunakan menu yang di sini, tambahkan ujian. Kalau pertanyaan bank ini kan untuk mencari, untuk membuat pertanyaan, membuat soal. Nah, ini kita tambahkan ujian. Oke, lalu kita buat nama ujiannya. Misalkan simulasi, apa ya ini, perencanaan bisnis deh. Nama ujiannya simulasi perencanaan bisnis, kemudian uraiannya. Silakan uraiannya silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini dengan cara memilih jawaban yang kamu anggap paling benar. Kemudian ini ujian ditujukan untuk kelas berapa? Kita cari. Misalkan saya mau kelas 12 BDP 2. Oh ya, kalau untuk banyak kelas sekaligus bagaimana? Kita tekan tombol shift pada keyboard, tekan tahan, kemudian klik kelas berikutnya. Ini misalkan. Nah, sehingga di sebelah sini muncul ya 2 kelas. Kalau mau dibuang ya begini saja. Kalau misalkan mau 1 kelas ya ini aja. Oke, saya karena ini simulasi, saya contohkan 1 kelas saja. Saya mau di kelas 12 BDP 2. Setelah saya klik di sini, jangan lupa untuk klik yang di sini juga sekali. Ini kita klik sekali, begini untuk konfirmasi saja. Kemudian subjek ini adalah mata pelajarannya. Saya pakai mapelnya di sini perencanaan bisnis mana ya? Oke, karena tidak ada di kelas 12 BDP 2, saya pakai nama bisnis online aja deh. Intinya atau ini simulasi bisnis online. Biar nyambung. Oke. Subjeknya adalah mata pelajaran, kemudian lulus skornya ini berapa? Ini KKM-nya. Misalkan 65 untuk mata pelajaran ini, kita ketikkan aja. Kalau 60 ya tinggal ketik 60. Oke, kemudian waktu mulai. Nah, waktu mulai ini kita contohkan hari ini tanggal 26. Ujian akan saya mulai sekarang jam 16.32. Saya akan mulai nanti di jam 16.40 deh. 4.40. Nah, kemudian akhir waktu ini tanggal, saya bikin tanggal 26 juga hari ini. Kemudian waktunya, nah ini yang perlu sedikit dipahami. Waktu mulai dengan akhir waktu ini bukan batas waktu siswa ujian, tapi batas waktu siswa untuk login. Kalau dalam sekolah istilahnya toleransi terlambat masuk kelas. Jadi kalau di sini saya bikin misalkan sampai jam 5. Oke, jam 5 ya, 5.00. Artinya lewat dari jam 5 siswa nggak bisa lagi mengikuti ujian. Dia udah nggak boleh masuk, nggak boleh login. Lalu bagaimana kalau misalkan di jam 4.55 menit siswa baru login? Apakah dia artinya punya waktu cuma 5 menit? Tidak. Dia tetap punya waktu penuh. Kalau waktunya 1 jam ya dia dapat 1 jam dihitung dari jam 4.55 sampai ke 1 jam ke depan. Tapi bagi yang terlambat nggak boleh masuk gitu loh. Jadi ini adalah batas kalau dalam masuk sekolah, batas terlambat. Kan biasa kalau ujian ada toleransi terlambat 15 menit. Nah, seperti itu. Jadi mulai jam 4.40 udah boleh mulai, tapi lewat dari jam 5 udah nggak boleh masuk. Seperti itu. Lalu ini waktu ujian yang diizinkan, ini dalam bentuk menit. Kalau misalkan 1 jam ya berarti 60, diketikkan saja. Lalu di sini bagian ekstra, ada acak pertanyaan, ada tunjukkan nilai setelah ujian selesai. Ini tergantung keinginan atau kebutuhan ya. Misalkan kalau nggak mau diacak, ya dibuang aja checklistnya, dibiarin begini. Kalau mau ditunjukin soal hasil sama acak pertanyaannya tinggal di checklistkan saja. Oke, kita lanjut ke bawah. Ujian terbatas. Ada sini, hentikan ujian jika tab jendela berubah. Ini adalah pengaman kita.
Jadi ketika siswa berusaha buka Google cari yang lain, maka dia akan diputuskan koneksinya, dia atau bahasa ininya akan ditendang deh dari ujian kita. Kalau kita checklist seperti ini. Lalu ada toleransinya, waktunya berapa? Misalkan saya mau kasih 3 detik. Kalau mereka buka yang lain-lain lebih dari 3 detik, saya langsung putuskan. Nah, secara otomatis sistem akan membuat dia keluar dari ujian online. Lebih dari 3 detik dia buka yang sesuatu yang lain, dia akan dikeluarin. Oke. Kemudian aktifkan ujian ulang. Ini adalah remedial. Misalkan ada yang nggak lulus, boleh remedial langsung nggak? Kalau di checklist, maka anak bisa langsung ujian. Terus keterangannya di sini, ini diisi berapa yang harus remedial, ini dalam persen. KKM saya tadi 65, artinya berarti kalau di bawah 65% nilai dia yang benar, ya dia harus remed. Gitu. Kalau dia dapat skor di bawah 65, dia harus remedial. Terus jumlah remedialnya boleh berapa kali? Sekali saja, atau 2 kali, atau 3 kali, ini tergantung kebutuhan. Misalkan saya mau kasih 2 deh, ini sesuai kebutuhan ya, atau mau 1 aja juga nggak apa-apa. Nah, di berikutnya ada pengawas ujian. Nih, pengawas ini adalah orang yang bisa membantu kita. Misalkan saya mau butuh bantuan, karena kalau sendiri ngawasin banyak kelas susah. Saya coba mau tambahkan Bapak Widarto. Saya ketik saja with, kemudian saya cari. Muncul nih, saya tinggal klik memilih. Nah, maka Bapak Widarto akan menjadi pengawas. Terus Pak Widarto akan saya beri akses untuk bisa mengizinkan siswa yang ketendang atau yang diputus koneksinya karena dia berusaha buka yang lain atau segala macamnya. Ini tinggal saya checklist saja supaya nanti kalau ada yang bermasalah Pak Widarto bisa membantu saya untuk kembali membukakan izin bagi siswa tersebut. Lalu yang terakhir adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini kita akan memasukkan pertanyaan dari bank soal yang sudah kita bikin. Kita klik saja tambahkan pertanyaan. Lalu di sini kita cari, bisa cari berdasarkan pertanyaan atau berdasarkan subjek. Saya kemarin bikin soalnya dari perencanaan bisnis, saya coba cari aja deh. Nah, saya mau pakai soal-soal ini. Misalkan ini kan soal saya ada banyak nih ya. Karena ini simulasi sifatnya, saya mau pakai 5 saja. Saya cukup klik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini setelah saya klik seperti ini, saya klik tutup. Nah, ini soalnya sudah masuk. Sudah masuk semua seperti ini. Lalu saya tinggal klik tambahkan ujian. Maka ujian ini nanti akan bisa diakses pada jam 4.40. Saya klik tambahkan, oke. Ujian berhasil dibuat, maka hasilnya adalah ini dia, simulasi bisnis online. Silahkan kerjakan bla bla bla, nih munculnya. Ini adalah batas waktunya, dari jam 4.40 siswa bisa login dan jam 5.00 siswa udah nggak boleh lagi login. Kalau ada yang terlambat di batas jam ini sudah nggak boleh lagi ngikutin ujian. Nah, seperti itulah cara membuat jadwal ujian di aplikasi Grid. Terima kasih.